Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi mahasiswa Universitas Manajemen Universitas Muhammad Perawan. Hari ini kita akan membahas tentang PPh Badan. PPh Badan adalah pajak penghasilan badan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang PPh orang pribadi berserta dengan pengisian SPT 1770. Sekarang adalah akan membahas tentang bagaimana kita memahami tentang rekonsiliasi fiskal. Sebelum kalian membaca slide ini, saya harapkan ada materi yang saya share di BOC, pelajari dulu, pahami dulu, baru kalian boleh masuk ke sesi ini, sesi penjelasan. Ini adalah perhitungan PPh Badan. Aplikasinya, kalau teorinya saya akan share di BOC, kalian belajar sendiri. Kalau misalkan seperlunya ada yang mau ditanyakan, nanti minggu depan kita video conference lagi. Baik, dalam PPh Badan ini saya akan kasih contoh. Misalkan ada identitas perusahaan, wajib pajaknya PT Instansi Jati, NPWP-nya sekian, alamatnya sekian, jenis usahanya perdagangan besar dalam negeri, kemudian pembukuannya tidak diaudit, konsultan pajaknya dilaksanakan sendiri. Kemudian daftar pemegang saham ada 2 orang, ya, ada Surahman di NPW sekian, kepemilikan sahamnya 50% dari keseluruhan, jabatannya komisaris. Yang selanjutnya Surato, NPWP-nya sekian, yang store-nya sama 50% dari saham PT tersebut, jabatannya direktur. Ini misalkan pemilik sahamnya ada 2 orang, ya, dan identitasnya adalah PT, berbadan hukum, usaha berbadan. Baik, di sini kita akan ada laba rugi tahun 2017. Semua itu dalam rupiah. Mulai dari penjualan bruto sebesar 10 miliar, harga pokok penjualan sebesar 7 miliar, laba kotornya 3 miliar. Biaya usahanya diantaranya adalah gaji, bonus, THR, dan pesangon sebesar 150 juta. PPh pasal 21. PPh pasal 21 yang dibayar oleh perusahaan untuk karyawannya sebesar 10 juta. Biaya pengangkutan 50 juta. Biaya pemasaran 10 juta. Biaya member 20 juta. Biaya pelatihan pegawai 60 juta. Biaya jasa pemeliharaan 80 juta. Biaya sewa gedung 40 juta. Biaya reparasi dan pemeliharaan 20 juta. Penghapusan piutang tak tertagih 45 juta. Biaya perjalanan dinas 25 juta. Biaya jamuan tamu 20 juta. Kemudian lanjutannya biaya listrik, air, dan telepon 35 juta. Sumbangan HUT RI 10 juta. Biaya alat kantor 15 juta. Biaya seragam, satpam, dan APD 50 juta. PKB, PBB, dan biaya materai pajak, ya. Kendaraan bermotor, bumi bangunan, biaya materai 30 juta. Biaya makan dan minum karyawan 20 juta. Penyusutan aktiva tetap 20 juta. Premi asuransi kebakaran 25 juta. Tunjangan premi asuransi jiwa 15 juta. Tunjangan premi asuransi kesehatan 20 juta. Biaya pengobatan rumah sakit 20 juta. Bantuan masyarakat sekitar 50 juta. Biaya rekreasi 50 juta. Total biaya usaha sebesar 890 juta. Kemudian ada laporan yang lainnya, yaitu biaya luar usaha. Di sini ada biaya perawatan gedung yang disewakan sebesar 20 juta, biaya urus tanah yang dijual 35 juta, rugi selisih kurs adalah 15 juta, total biaya luar usaha ada 70 juta. Ada pendapatan lain-lain selain pendapatan yang pokok, itu pendapatan sewa gedung 90 juta, pendapatan penjualan tanah 80 juta, sewa mesin 40 juta, bunga deposito 25 juta, dividen 50 juta, total pendapatan lainnya sebesar 285 juta. Laba neto usaha tahun 2017 sebesar 2 miliar 325 juta. Ini adalah laporan keuangan komersil perusahaan. Sebelumnya ada keterangan, ya. Ada keterangan lainnya atau tambahan. Di antaranya adalah penghapusan piutang karena tidak ditemukan orangnya. Nah, tadi sebelumnya ada biaya piutang tak tertagih. Artinya utang itu dihapuskan menjadikan biaya karena orangnya tak diketemukan, ya. Alasannya itu aja, simpel.
Yang kedua adalah biaya pengobatan dibayarkan kepada klinik yang punya kerjasama dengan perusahaan. Jadi perusahaan bekerja sama dengan suatu klinik, karyawan sakit ke klinik itu adalah maksudnya. Jadi total biayanya ada yang sudah disebutkan sebelumnya tadinya biaya pengobatan. Jadi bukan dirembes, sistemnya adalah yuk kamu sakit silakan ke rumah sakit itu ditanggung oleh perusahaan itu. Kemudian dividen diterima oleh PT Mahoni Fahid di mana kepemilikan sahamnya 40%. Nah, PT Insani ini mempunyai kepemilikan saham di PT Mahoni Fahid 40% dan mendapatkan dividen. Kemudian harga pokok penjualannya diantaranya adalah persediaan barang per 1 Januari 2017 1 miliar, pembelian barang dagang 8 miliar, persediaan barang dagangan 31 Desember 2017 2 miliar, harga pokok penjualan adalah 7 miliar. Ini adalah keterangan tambahan. Kemudian ada aktifat tetap per 1 Januari dengan metode garis lurus. Nah, ini apa perhitungannya? Kelompok 1 tahun perolehannya 12 2013 48 juta. Kelompok 2 05 07 2010 adalah 100 juta harga perolehannya. Kemudian kelompok 3 13 06 14 harga perolehannya dengan harga perolehan 200 juta. Bangunan permanen itu 05 09 2009 1 miliar. Nah, ini teman-teman harus dicatat, ingat, ini akan berguna sekali dalam penyelesaian rekonsiliasinya. Baik, ada pajak tahun 2017 yang sudah dipotong. Di antaranya ada PP pasal 21 atas pemberian gaji kepada karyawan 10 juta yang tadi dijadikan beban. Jadi pajak PP pasal 21-nya dibayar oleh perusahaan karyawannya. Kemudian PP pasal 22 dipungut oleh bendaharawan 25 juta. PP 23 dipungut 800.000 ya. Kalau nggak salah itu sewa mesin ya. Itu 800.000. PP 25-nya 18 juta. Pasal 4 ayat 2-nya 9 juta sewa gedung. Kemudian pendapatan dari pasal 4 ayat 2 itu 2 juta dari jual tanah. Kemudian pasal 4 ayat 2 dari deposito 5 juta. Dalam pemecahan masalahnya, nah, kita akan membuat pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalahnya, gini loh. Kita harus mengetahui mana yang termasuk objek pajak, mana yang termasuk biaya fiskal, mana yang bukan biaya fiskal, dan mana yang termasuk pendapatan fiskal, mana yang tidak termasuk pendapatan fiskal. Baik, di sini harus direkonsiliasi ya. Jadi harus ingat-ingat kenapa ini masuk di biaya fiskal, kenapa ini menjadi objek pajak. Nah, kalian harus belajari dalam materi yang saya sharekan sebelumnya. Baca dulu objek pajak itu apa, biaya fiskal itu apa, kemudian pendapatan fiskal itu apa, bagaimana, apa itu bukan biaya fiskal dan sebagainya. Kita harus identifikasi satu per satu. Pertama, penjualan bruto. Oh, jelas ya, objek pajak. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH. Harga pokok penjualan, oh termasuk objek pajak. Kemudian laba kotor termasuk objek pajak. Jadi tidak perlu direkonsiliasi, aman saja. Apa itu rekonsiliasi? Ada koreksi fiskal atas laporan pajak dari komersil. Ada koreksi positif, ada koreksi negatif. Ingat, koreksi positif dan negatif. Apa itu koreksi positif dan negatif? Koreksi positif adalah koreksi atas penambahan biaya dan atau pengurangan pendapatan. Kalau koreksi negatif adalah penambahan pendapatan atau pengurangan biaya. Seperti itu. Ya, saya ulangi lagi. Koreksi positif adalah penambahan biaya, jadi ditambahnya biaya itu atau pendapatannya berkurang. Itu koreksi positif. Kalau koreksi negatif, pendapatannya nambah atau biayanya dikurang. Itu koreksi negatif. Ingat-ingat ya teman-teman, ini akan berguna nanti di rekonsiliasi fiskal. Kita lanjut, biaya usaha, gaji, bonus, THR. Oh, termasuk biaya fiskal. Kemudian PPh pasal 21 yang dibayarkan untuk potongan pajak karyawannya itu bukan biaya fiskal ya. Karena
PPh itu adalah kewajiban bagi semua karyawannya, kecuali ya masuk dalam tunjangan PP pasal 21. Nanti dihitungkan, yang bayar adalah karyawan yang bukan perusahaan. Jadi masuknya tunjangan, dikasih uang sebagai PP pasal 21 itu masuk biaya fiskal. Tapi kalau PP pasal 21 itu bukan biaya fiskal. Artinya ada kemungkinan PP pasal 21 ini biaya ini akan dihapus dan dikoreksi positif. Artinya biaya bertambah gitu biayanya. Kemudian biayanya berkurang. Artinya pendapatannya bertambah. Kemudian biaya pengangkutan ya, itu biaya fiskal. Biaya pemasaran adalah biaya fiskal. Biaya member gold. Nah, biaya member gold itu bukan termasuk biaya fiskal. Kenapa? Karena tidak termasuk dalam 3M. M itu adalah memelihara, mendapatkan, dan menagih. Dan tidak ada hubungannya dengan usaha. Apa ada usaha? Promosi bukan. Itu mah kesenangan sendiri, rekreasi ya. Jadi itu tidak termasuk biaya fiskal. Nanti akan dikoreksi dalam rekonsiliasi fiskalnya. Kemudian biaya pelatihan, jelas ya. Ada biaya fiskal karena berhubungan dengan 3M. Biaya jasa pemeliharaan, biaya. Kemudian sewa gedung. Nah, juga sama fiskal. Reparasi pemeliharaan biaya fiskal. Pengasuh bosan biaya utang tak tertagih. Nah, ini nih. Dalam pengumpulan biaya utang tak tertagih ada syarat ya. Tadi di atas disebutkan bahwa ya utang itu karena tidak ada orangnya kabur gitu kan, tidak bisa, menurut pajak nggak boleh, bukan biaya fiskal. Jadi syaratnya adalah 3. 1, tidak benar-benar orangnya tidak bisa tertagih, kemudian diputuskan dalam pengadilan dan disiarkan dalam media gitu, itu boleh diakui sebagai biaya fiskal. Kemudian biaya perjalanan dinas, biaya fiskal. Biaya jamuan tamu, biaya fiskal ya. Kamu juga mau minum harus ya. Biaya listrik, air, telepon, biaya fiskal selama untuk usaha ya, bukan untuk pribadi. Nah, kemudian sumbangan HUT. Nah, dalam sumbangan HUT itu bukan biaya fiskal ya, kecuali untuk bencana nasional, fasilitas pendidikan dan lain-lain sesuai dengan perotaan pemerintah. Yang masuknya bukan biaya fiskal. Kemudian biaya ATK, biaya fiskal. Seragam satpam, biaya fiskal. Kalau satpam tanpa seragam itu bukan satpam, penjaga gitu. Makanya wajib bagi satpam hukumnya beli seragam. Pertanyaan, karyawan wajib dia punya seragam? Tidak, karyawan itu tidak wajib masuk seragam. Makanya kalau misalkan ada biaya untuk seragam karyawan itu tidak masuk biaya fiskal gitu. Kemudian pajak kendaraan bermotor, bumi bangunan dan biaya materai, biaya fiskal. Makan dan minum, biaya fiskal, itu maksudnya. Nah, terakhir di sini, nah ini dividen ya, terakhir dividen. Kita ke rekonsiliasi fiskalnya. Kita lihat rekonsiliasi fiskal. Mana yang mau objek pajak, mana yang bukan. Nah, pertama ya, penjualan komersil. Yang komersil semua itu sekian. Nah, tidak ada koreksi ya, semua termasuk objek pajak. Berarti sama dengan fiskal. Kemudian biaya gaji, bonus THR sama. Itu biaya fiskal diakui. PP pasal 21 itu bukan biaya fiskal, dikoreksi positif ya. Artinya, koreksi positif itu adalah berkurangnya biaya dan akan menimbulkan bertambahannya pendapatan. Kalau misalkan bertambahnya pendapatan, otomatis pajak pun akan bertambah ya. Nah, pakai koreksi positif. Biaya pengangkutan, biaya fiskal sama dengan fiskal. Pemasaran, biaya pemasaran, fiskal. Memang koreksi positif. Berkurangnya biaya dan bertambahnya pendapatan. Biaya pelatihan, fiskal. Biaya jasa pengangkutan, fiskal. Kemudian, biaya segala gedung, fiskal. Reparasi, fiskal. Penghapusan piutang. Nah, tidak memenuhi syarat, maka biaya ini dihapuskan. Dikoreksi positif akan menimbulkan pendapatan bertambah. Kemudian biaya penjalan dinas ada fiskal, jamuan tamu fiskal, listrik dan telepon fiskal, sumbangan HUT. Nah, sumbangan HUT juga bukan objek wajib, bukan biaya fiskal ya. Dikoreksi positif. Biaya alias ke kantor fiskal, APD fiskal, PKB, PBB, biaya materi. Kemudian makan, natura fiskal, penyusun aktiva yang seharusnya adalah 86 juta biaya itu
maka harus dikoreksi. Ada penambahan biaya yang diakui oleh pajak itu sebesar 66 juta. Sehingga beban biaya bertambah, pendapatan akan berturun. Maka masuk koreksi negatif. Premi asuransi fiskal, asuransi jiwa premi fiskal, asuransi kesehatan fiskal, biaya pengobatan rumah sakit, koreksi positif. Nah, bukan biaya fiskal, bantuan masyarakat bukan biaya fiskal, koreksi positif, rekreasi positif. Jadi total biaya yang fiskal adalah 751 juta. Nah, ada yang beberapa ini koreksi positif dan negatif. Dari yang laporan komersinya 890 juta. Kemudian kita lihat biaya luar lainnya. Ada perawatan yang di gedung disewakan. Oke. Itu PPh final ya. Karena sewakan itu gedung yang biaya atas berhubungan dengan pendapatan final itu masuk ke biaya final. Nggak boleh. Dikoreksi positif. Kemudian biaya urus tanah positif, koreksi positif. Jadi tidak dihapuskan biaya itu. Kemudian selisih kurs. Nah, itu termasuk biaya fiskal. Total biaya luar yang diakui hanya 15 juta, yang harusnya 70 juta. Karena sebagiannya adalah biaya luar atau biaya dari PPh final. Sewa gedung, koreksi positif. Nah, tidak diakui pendapatannya. Oke, atau PPh final. Penjualan tanah tidak diakui. Nah, dari 4,8 M, 4,8 M dibagi 10 M kali 2 miliar 274 juta, hasilnya ada 1 miliar 91 juta 520 ribu. Lalu kali 50% kali 25%. Ini tarif 31E ya. Sama dengan 136 juta 440 ribu. Nah, satu tarif yang baru satu ya. 31E yang mendapatkan fasilitas tarif 31E. Pengurangan sebesar 50% ya. Sebelum dikali 25%. Maka tarif badan ya. Yang tadi netonya adalah 1 miliar 91 juta 520. Ya, tarif badannya dari 200 miliar 274 juta dikurangi 1 miliar 91 juta 520 sama dengan ini tarif badan sisanya. Ini sisanya ya. Tadi kan netonya ini kan. Netonya yang mendapatkan fasilitas 31E. Nah, pajaknya sekian. Nah, sisanya adalah 1 miliar 182 juta 420 itu tidak mendapatkan fasilitas. 31E kali 25%. Dapatnya adalah 295 juta 620 ribu. Nah, dijumlahkanlah dari neto ini, tarifnya ini, dan sisa neto ini, tarifnya ini, dijumlahkan sebesar 432 juta 60 ribu. Ini sebenarnya lebih murah daripada langsung kali 25%. Kemudian kredit pajaknya adalah yang diakui ya hanya pasal 22 ya, yang 25 juta bendaharawan kredit pajak yang tadinya pasal 21 itu tidak diakui ya. 23 800 juta 600 ribu, pasal 25 nya 18 juta, kemudian jumlahnya 43 juta 800. Nah, kayaknya ini ada yang salah nih. Nanti tolong dikoreksi ya. Apakah menjadi 388.600 atau apa? Nah, ini saya salah hitung kayaknya. Kemudian seharusnya lebih rendah ya, harusnya jadi 388 260 kayaknya. Coba nanti cek lagi. Nah, PPh pasal 25 nya adalah tinggal dibagi 12 saja, per bulannya sekian. Oke, dari penyelesaiannya. Nah, lampiran 1770 nya ini contoh neracanya. Nah, dari laba yang ditanya sekian, saham sekian ya. Yang ini adalah fiskal, bukan fiskal ya, ini adalah komersil, laporan komersil. Sekian dari saya, terima kasih, mudah-mudahan paham. Nanti kita akan, kalau nggak paham kita akan ajukan untuk video conference. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.